Baiklah, kami dari Praktikan Praktikum Biofarmasetika Farmakokinetika C akan menjelaskan mengenai praktikum studi absorpsi obat perkutan secara in vitro. Absorpsi perkutan adalah masuknya molekul obat dari luar kulit ke dalam jaringan di bawah kulit, kemudian masuk ke dalam sirkulasi darah dengan mekanisme difusi pasif. Mengacu pada Rotaman, penyerapan atau absorpsi perkutan merupakan gabungan fenomena penembusan suatu senyawa dari lingkungan luar ke bagian kulit sebelah dalam dan fenomena penyerapan dari struktur kulit ke dalam peredaran darah dan getah bening. Istilah perkutan menunjukkan bahwa penembusan terjadi pada lapisan epidermis dan penyerapan dapat terjadi pada lapisan epidermis yang berbeda. Sebagian besar penetrasi zat adalah melalui kontak dengan lapisan stratum corneum. Jalur penetrasi melalui stratum corneum ini dapat dibedakan menjadi jalur transseluler dan interseluler. Prinsip masuknya penetran ke dalam stratum corneum adalah adanya koefisien partisi dari penetran. Obat-obat yang bersifat hidrofilik akan berpartisi melalui jalur transseluler, sedangkan obat-obat lipofilik akan masuk ke dalam stratum corneum melalui rute interseluler. Sistem penghantaran obat melalui sistem transdermal bertujuan untuk menghindari masalah absorpsi pada saluran cerna seperti deaktivasi oleh enzim pencernaan, iritasi lambung, dan sebagainya. Pemberian obat transdermal dapat meningkatkan bioavailabilitas dan efikasi obat dengan menghindari first pass elimination pada hati. Untuk obat-obat dengan indeks terapi yang sempit dapat menggunakan rute transdermal sebagai sistem penghambaran obat. Juga untuk obat-obat dengan waktu paru yang kecil. Pada penggunaan transdermal, pengobatan dapat segera dihentikan bila diinginkan melalui penghilangan sediaan transdermal dari permukaan kulit. Alat dan bahan. A. Alat 1. Transdiffusion cell 1 buah. 2. Hot plate 1 buah. 3. Magnetic stirrer 1 buah. 4. Spin bar 1 buah. 5. pH meter 1 buah. Pinset 1 buah. Pisau cukur 1 buah. Cawan Petri 1 buah. Gunting, squid injeksi, selang, stopwatch, spektrofotometer UV piece, beaker glass, dan labu ukur masing-masing adalah 1 buah, kecuali beaker glass. Beaker glass yang digunakan sebanyak 5 buah. Bahan yang digunakan: 1. Asam salisilat 1%, 500 mg atau 5 ml. 2. Asam salisilat murni 1 gram. 3. Membran 3 cm. 4. Dapar fosfat pH 6,5 200 ml. 5. Larutan NaCl fisiologis 200 ml. 6. NaOH 0,1 N 100 ml. 7. FeCl3 100 ml. 8. Aquades 1 liter. Perkenalkan, nama saya Lilian Trixtriman Fraser dengan NIM 0806 1981 823130 dari kelompok 4 Praktikum Biofarmasetika Farmakokinetika C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai data hasil pengamatan dari praktikum kali ini, yakni studi absorbansi terhadap perkutan. Yang pertama, data hasil pengamatannya adalah dibagi menjadi 3 tahapan. Tahapan pertama yaitu pembuatan larutan standar dengan menggunakan 50 mg asam silat di dalam 0,2 liter Aquades atau sekitar 20 ml dan akan dibuat menjadi konsentrasinya 250 ppm. Kemudian dilakukan pengenceran dengan menggunakan rumus pengenceran, yakni P1 dikali N1 sama dengan V2 dikali N2. Pengenceran yang dilakukan terdapat 5 bagian. Yang pertama, untuk 2 ml didapatkan konsentrasinya sebesar 2,5 ppm. Untuk 3 ml didapatkan konsentrasinya sebesar 3,75 ppm. Untuk 4 ml didapatkan sekitar 5 ppm. Untuk 5 ml didapatkan sekitar 6,25 ppm. Dan yang terakhir yaitu 6 ml didapatkan sekitar 7,5 ppm. Setelah itu dilakukan tahapan kedua, yakni
tahapan data absorbansi kurva baku pengenceran asam salisilat. Data yang telah didapatkan yaitu konsentrasi dan absorbansi dibuat dalam sebuah tabel, di mana akan dicarikan persamaan regresi linearnya menggunakan suatu grafik. Yang pertama, untuk konsentrasi 2,5 mili didapatkan absorbansinya sebesar 0,235. Untuk konsentrasi 3,75 didapatkan sebesar 0,289. Untuk 5 mili didapatkan 0,432 untuk absorbansinya, dan untuk 6,25 mili didapatkan 0,508. Dan untuk yang terakhir, yaitu konsentrasi 7,5 mili didapatkan absorbansinya sebesar 0,642. Setelah itu dibuatkan kurva bakunya sehingga didapatkan suatu persamaan regresi linear, yakni Y sama dengan 0,0826X ditambah 0,008 dengan R kuadratnya sebesar 0,983. Setelah itu dilakukan tahapan yang terakhir, yaitu data difusi krim salisilat dibuat dalam suatu tabel dengan 2 poin, yakni waktu dalam menit dan juga nilai absorbansi. Untuk waktunya digunakan 4 waktu, yaitu 15 menit, 30 menit, 45 menit, dan 60 menit. Untuk waktu ke-15 didapatkan nilai absorbansinya sebesar 0,298, dan untuk waktu ke-30 menit didapatkan nilai absorbansinya sebesar 0,404. Untuk waktu ke-45 didapatkan nilai absorbansinya sebesar 0,621. Dan untuk waktu yang terakhir yakni 60 menit didapatkan nilai absorbansinya sebesar 0,738. Setelah itu dilakukan perhitungan kadar dengan menggunakan rumus X sama dengan Y dikurang 0,111 per 0,103. Kemudian untuk perhitungan kadarnya digunakan kedua nilai yang telah didapatkan tadi, yaitu waktu menit dan nilai absorbansi, sehingga didapatkan persen kadar untuk waktu ke-15 yakni sekitar 0,0036%. Untuk waktu ke-30 menit didapatkan persen kadarnya sebesar 0,0056%, dan untuk waktu ke-45 menit didapatkan kadarnya sebesar 0,0098%, dan untuk waktu yang terakhir yakni 60 menit didapatkan persen kadarnya sebesar 0,0121%. Kemudian setelah itu akan dimasukkan ke dalam suatu tabel, yaitu tabel waktu, kadar, dan persen kadar. Lalu akan dibuatkan grafiknya sehingga didapatkan suatu persamaan regresi linear, yakni Y sama dengan 4,797. Persamaan regresi linearnya yaitu Y sama dengan 4,7997X ditambah 0,1731 dengan nilai R kuadratnya sebesar 0,0942. Praktikum biofarmasetika dan farmakokinetika kali ini membahas mengenai absorpsi perkutan obat secara in vitro. Tujuan dari praktikum absorpsi perkutan obat secara in vitro ini adalah untuk mengetahui dan mengamati proses absorpsi obat secara in vitro dan menentukan kadar dari krim asam salisilat yang terabsorpsi ke dalam kulit. Pemberian secara transdermal menghasilkan pelepasan obat ke tubuh melalui kulit. Rute pemberian obat secara transdermal ini memberikan beberapa keuntungan. Di antaranya, yaitu mengurangi metabolisme lintas pertama obat, tidak mengalami degradasi gastrointestinal, penghantar obat jangka panjang dan penghantar terkontrol. Absorpsi perkutan suatu senyawa diketahui dengan melakukan uji difusi in vitro dengan melibatkan sel difusi yang terdiri dari kompartemen, yaitu kompartemen donor dan kompartemen akseptor yang dipisahkan oleh membran. Membran yang dapat digunakan untuk uji transport yaitu kulit, tikus, babi, marmut, kelinci, ular, manusia, atau membran kulit sintetik. Kulit manusia adalah pilihan utama untuk uji absorpsi perkutan, tetapi sulit untuk didapatkan, sehingga banyak
digunakan kulit tikus sebagai penggantinya. Proses absorpsi obat akan menentukan efektivitas obat yang dikonsumsi. Hal ini berarti laju absorpsi obat berbanding lurus dengan efektivitas obat dalam tubuh. Absorpsi obat juga akan menentukan proses farmakokinetika obat selanjutnya. Banyak cara suatu obat dapat terabsorpsi ke dalam tubuh. Salah satunya absorpsi obat secara subkutan yang dilakukan pada percobaan kali ini. Fungsi natrium klorida fisiologis akan menjaga tekanan osmotik membran sehingga tidak merusak keadaan lingkungan, menjaga membran agar tetap lembab dan sel-sel di dalam membran tidak mati. Sedangkan fungsi dabar fosfat pH 6,8 untuk menjaga kestabilan pH. Sediaan yang dipakai agar sama dengan pH fisiologis tubuh, yaitu 6,8. Alasan digunakan kulit tikus sebagai membran karena kulit tikus lebih mudah didapatkan dibandingkan kulit manusia karena memiliki permeabilitas yang mirip dengan manusia walaupun tetap lebih besar dibandingkan dengan manusia.